Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya dan waktu yang telah diluangkan untuk menyaksikan video presentasi ini. Dan perkenalkan, nama saya Rosma Hartanti dengan NIM 1930 1020 2009. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memandu jalannya presentasi kita pada kesempatan kali ini. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil review yang telah kami lakukan sebelumnya, yaitu mereview tentang jurnal permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Tugas ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah yang diampu oleh Bapak Christian Radia Filsan, SE MPD. Baik, langsung saja kita mulai ke slide yang pertama. Pada slide yang pertama ini berisi tentang identitas dari jurnal yang pertama kali kami review, yaitu mengenai jurnal yang berjudul Permasalahan Pendidikan di Indonesia yang ditulis oleh Ivaning Nur Agustin dan Ahmad Supriyato yang dipublikasikan pada Seminar Nasional Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Arah manajemen pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Untuk link jurnal dapat dilihat di http://conference.acid. Latar belakang dari jurnal ini adalah mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan metode studi literatur, di mana penelitiannya menggunakan referensi dari berbagai sumber, seperti dari sumber buku maupun dari sumber-sumber yang ada di internet. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu hasil dan pembahasan. Menurut Asyu Mardi Asra, Indonesia mempunyai banyak keberagaman etnik dan budaya. Meskipun memiliki banyak keberagaman, akan tetapi di Indonesia seluruh masyarakatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang saling menghargai, adil, makmur, dan hidup sejahtera. Sistem pendidikan di Indonesia terdapat 3 golongan, yaitu formal, informal, non-formal. Indonesia dapat disebut sebagai negara yang multikultural. Dibuktikan dengan luasnya geografis negara Indonesia terdiri dari 17.504 pulau yang tersebar. Selanjutnya, pendidikan adalah bagian dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Sebab itu, pendidikan menjadi salah satu faktor cita-cita bangsa. Dengan demikian, kegiatan pendidikan harus dikelola dan diorganisasikan sebaik mungkin, karena dengan hal demikian diharapkan pendidikan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional. Nasionalisme sendiri dapat kita artikan sebagai kegiatan besar yang dilakukan dalam upaya menggerakkan dan mengawasi kegiatan masyarakat Indonesia. Pendidikan merupakan sarana yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Alat utama dalam pendidikan adalah sebuah bahasa, karena bahasa dan pendidikan saling memiliki ikatan satu sama lain. Di Indonesia sendiri, bahasa yang sering digunakan mahasiswa adalah bahasa Indonesia. Seorang manusia dapat menghadapi dan mengatasi berbagai masalah yang menekan dan mengancamnya dengan menggunakan pengetahuannya. Menurut pendapat dari Hafner menyebutkan bahwa Indonesia itu negara yang unik, yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang majemuk. Selanjutnya, berpikir kognitif merupakan bagian dari adanya sebuah pengetahuan. Dalam berpikir kognitif terdapat unsur untuk mengingat dan memahami. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan untuk mengembangkan potensi dan bakat peserta didik. Dalam proses pengembangan potensi peserta didik, perlu diberikannya penanaman pendidikan karakter yang kuat. Banyak faktor yang menjadikan bangsa Indonesia mengalami krisis moral. Dapat kita lihat contoh yang ada di masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, tindak kekerasan, perjudian, pornografi, dan lain sebagainya.
Terlebih yang paling mengerikan adalah tindak korupsi. Kondisi yang seperti ini menjadikan kegagalan untuk mencetak generasi yang cerdas, kegagalan untuk mencetak generasi berinteligensi baik secara emosional maupun secara spiritual. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi selanjutnya. Pemecahan masalah dari pendidikan adalah bersumber dari pengalaman murid sendiri. Dalam sebuah pembangunan nasional di era globalisasi ini, sumber daya manusia yang bermutu menjadi elemen penting. Untuk membentuk sumber daya yang memiliki mutu tinggi, hanya dapat kita wujudkan apabila mewujudkan pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu merupakan pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik. Perlu kita ingat bahwa pendidikan memiliki upaya dan tujuan agar dapat mengangkat harkat, derajat, dan martabat manusia. Pemerintah juga turut melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan diadakannya supervisi. Supervisi sendiri merupakan bantuan yang diberikan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Supervisi dilakukan dengan harapan dapat menjadi jaminan untuk mengadakan pembelajaran yang berkualitas, dapat membantu kinerja guru maupun prestasi siswa. Selain dari pihak sekolah, proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa tidak hanya itu saja. Kesimpulan, di sini Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami perkembangan di berbagai sektor. Perkembangannya bermacam-macam, mulai dari sistem politik, sistem pertahanan keamanan, sistem kebudayaan, sistem sosial, sistem pendidikan, dan masih banyak lagi. Dalam pembangunan nasional, sistem pendidikan menjadi peran penting dalam memegang kemajuan negara. Akan tetapi, untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia masih memiliki banyak hambatan untuk mewujudkannya. Hambatan-hambatan dalam sistem pendidikan pun tidak sedikit. Banyak yang harus segera dibenahi dalam negeri ini untuk menciptakan pembangunan nasional. Hambatan-hambatan yang terjadi di antaranya dikarenakan banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia. Dapat kita tinjau salah satunya dari faktor geografisnya. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Terdapat beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh permukaan Nusantara ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Jurnal tentang Permasalahan Pengelolaan Pendidikan pada Mutu Pendidikan. Dengan latar belakang, pendidikan adalah hal terpenting bagi setiap negara untuk dapat berkembang pesat. Negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertamanya. Karena dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara tersebut akan dapat tergantikan menjadi kesejahteraan. Metode jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif pada penelitiannya dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dan menganalisis data-data tersebut. Pembahasan secara garis besar dalam pembahasannya, jurnal ini membahas tentang pengelolaan permasalahan pendidikan di Indonesia pada mutu pendidikan mulai dari input sampai outputnya. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Pada bagian saya ini, saya akan membahas mengenai masalah tentang permasalahan di tahap input. Permasalahan ini bisa terjadi dalam lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Permasalahan atau hal-hal yang berkaitan dengan input dalam pendidikan selalu yang paling pertama ditanya dan yang akan dipertanyakan adalah keluarga yang menjadi lingkungan pertama di mana peserta didik itu berada. Pada permasalahan di tahap input bisa terjadi mungkin saja karena kurangnya apresiatif dari orang tua peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai baik, misalnya pada nilai-nilai kepemimpinan. Terkadang orang tua
menyekolahkan anak hanya demi peningkatan derajat yang diharapkan dapat bertambah seiring gelar yang tercantum pada nama si anak tanpa orang tua memberikan contoh dari perilaku mereka sehari-hari. Untuk pada bagian yang selanjutnya saya akan membaca lagi. Masalah pelimpahan tanggung jawab orang tua kepada pihak sekolah. Karena adanya pelimpahan tanggung jawab pendidikan oleh orang tua kepada pihak sekolah yang dianggap sebagai sarana paling berpengaruh dan paling mampu membentuk watak dan karakter anak menjadi baik, adalah sumber kesalahan sistem pendidikan di Indonesia. Karena orang tua lah yang seharusnya memegang andil lebih besar terhadap perkembangan kecerdasan berpikir dan emosi anak-anaknya. Orang tua berperan kompleks dalam kehidupan dan pendidikan buah hatinya. Bukan hanya berperan sebagai orang tua yang merawat dan memberikan pendidikan kepada anaknya, namun juga sebagai seorang figur yang dapat menjadi panutan bagi anak-anaknya, juga sebagai bentuk pemenuhan hak dari pendidik utama yang dapat membentuk karakter anaknya sedari dini. Orang tua adalah jawaban untuk semua permasalahan pendidikan. Sekian dari hasil presentasi saya kali ini. Bisa dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mempersiapkan pendidikan anak sebagai calon pemimpin. Keluarga merupakan organisasi terkecil dan terdekat yang anak-anak temui setiap hari. Jika keluarga menjadi organisasi informal, maka sekolah adalah organisasi atau institusi formal. Sebelum anak belajar bersosialisasi dengan lingkungan, anak belajar nilai-nilai hidup dari perilaku orang tua atau orang-orang di sekelilingnya yang ia kenal dengan sebutan keluarga. Nilai-nilai yang diperkenalkan dan diajarkan bisa berupa nilai kepemimpinan. Fatah, seorang pakar pendidikan Indonesia, menjelaskan pengertian kepemimpinan. Beliau berkata, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan tersebut berkaitan dengan kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubung dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Orang tua dalam hal memperkenalkan nilai kepemimpinan bisa dengan hal-hal sepele, seperti membiasakan menggunakan kata tolong saat meminta bantuan, dan menggunakan kata terima kasih saat diberi bantuan, serta menggunakan kata maaf jika melakukan kesalahan. Membiasakan membuang sampah walau hanya 1 bungkus permen pada tempatnya, mengajarkan kepada anak untuk tidak boleh menyepelekan hal kecil. Membiasakan menegur atau memberi salam kepada orang lain, mengajarkan anak untuk bersikap hormat kepada siapa saja. Hal-hal sederhana tersebut dapat menjadi cikal bakal tumbuhnya jiwa kepemimpinan dalam diri si anak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Guru mengajar sekaligus belajar dari peserta didiknya, begitupun sebaliknya peserta didik. Namun permasalahan di sekolah yang paling utama adalah berganti-gantinya kurikulum. Kurikulum adalah tiang penopang dari semua kegiatan belajar dan mengajar yang ada di sekolah. Jika hasil belajar tidak bagus, maka pemerintah serta-merta akan mengganti kurikulumnya. Menurut Sujanto, tahun 2007 dalam bukunya mengkritisi pergantian kurikulum tersebut. Beliau menuliskan, apakah memang benar kurikulum yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan nasional, ataukah sebenarnya ada faktor lain di luar kurikulum? Pencermatan ini penting, jangan sampai ada kesan yang salah dalam mendiagnosis pendidikan nasional kita. Kurikulum yang terus dikotak-atik padahal penyakitnya ada di komponen lain. Sekolah yang memiliki budaya organisasi umumnya menjunjung tinggi nilai-nilai hidup yang baik.
Dengan demikian, sekolah secara langsung maupun tidak langsung akan dapat memperkenalkan dan mengajarkan kepada peserta didiknya nilai-nilai baik tersebut. Misalnya guru membiasakan memberi salam ketika bertemu, membaca doa, membuang sampah pada tempatnya, meminta izin kepada guru, dan masih banyak hal lainnya yang dapat membentuk mental, berbudaya, organisasi. Dunia kerja adalah dunia nyata tempat kita dapat mengaplikasikan semua ilmu yang telah kita serap di bangku sekolah dan atau kuliah. Dunia kerja tidak hanya menuntut kepandaian otak semata. Belakangan ini, bahkan pihak perusahaan lebih membutuhkan orang-orang yang kreatif ketimbang pintar saja. Hal itu disebabkan karena orang-orang yang berpikir kreatif cenderung lebih mampu bertahan di dalam kondisi dan situasi yang tidak mengenakan. Dalam kondisi dan situasi yang tidak mengenakan, pikiran-pikiran kreatif justru akan memunculkan ide-ide baru yang belum tentu terpikirkan oleh orang lain. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi materi berikutnya, yaitu ringkasan. Permasalahan pendidikan di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan kerjasama dari semua pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah. Dari mulai arah input, orang tua sebagai pendidik utama yang harus mempersiapkan anak-anaknya dalam menunaikan tugasnya, orang tua dibantu oleh masyarakat. Masyarakat bisa berupa sebagai lembaga resmi penyelenggara pendidikan dan pengajaran. Pada dasarnya, proses sekolah seharusnya senantiasa menciptakan budaya organisasi yang memperkenalkan dan bahkan menanamkan nilai-nilai hidup yang baik. Nilai-nilai hidup yang seharusnya sudah diperkenalkan terlebih dahulu oleh para orang tua sebelum anak menyambung bangku sekolah. Terakhir, pada aras output, peserta didik yang telah menanamkan pendidikannya harus siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang terkadang tidak semudah teorinya. Para lulusan seharusnya tidak hanya mengandalkan nilai akademis yang mengacu pada IQ, tetapi juga perlu untuk mengasah kecerdasan ketahanan, malang atau quotient atau IQ, dan kecerdasan emosional atau emotional quotient atau EQ. Setiap orang bukanlah seorang pemimpin, tapi setiap orang adalah pemimpin. Masing-masing individu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Manusia yang berjiwa pemimpin, berpikir pemimpin, dan bertindak sebagai pemimpin, maka dia adalah pemimpin. Namun pemimpin yang menganut nilai-nilainya hidup yang baik yang akan lahir menjadi pemimpin hebat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf, dan semoga apa yang telah kami presentasikan tadi dapat bermanfaat, utamanya bagi kami sendiri, anggota kelompok 5, dan bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian dari kami, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.